Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, nggak semangat banget ya. Udah pada mandi belum? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, alhamdulillah kita bisa berjumpa. Harusnya dari kemarin kita sudah offline karena kalian jatah dengan saya adalah hari Senin. Jadi offline-nya belum ketemu ya. Oke, terpaksa baru ketemu di sini di Zoom ya. Nanti insya Allah minggu depan. Untuk pertemuan yang kemarin, mohon maaf tidak bisa saya ulangin karena harus melaju cepat ya kita karena udah ngejar 3 bab ya, harus Februari selesai ya. Jadi mohon maaf sekali, kemarin saya sudah sampaikan ke Azira ya. Oke, Fikri izin off cam boleh. Oke, yang penting bisa mendengarkan ya Fik. Saya bilang ke Azira bahwa kemarin sudah dicatat, terima kasih sudah dikirim di grup. Nah, untuk GCR-nya kalian tidak perlu tulis ulang ya. Cukup foto yang ada di grup itu upload semua di GCR sesuai dengan kolom tugasnya. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Cuman harap diingat bahwa setiap LKPD ada satu catatan digital yang harus kalian buat. Oke. Kalau semisalnya kalian ingin bikin catatan terus rame-rame boleh, asalkan jelas namanya. Ngerti? Misalnya gini, Azira yang bikin, kemudian ditulisin Azira, kemudian Firzi pengen pakai punya Azira, maka tinggal bilang sama Azira, kemudian nama Azira diganti menjadi Firzi. Kalau boleh, ya jelas ya. Oke, kalau yang tidak mengumpulkan maka nanti akan repot di akhir. Nanti di akhir itu saya akan ada portofolio, di mana portofolio itu terdiri dari catatan digital yang telah kalian buat selama 2 semester ini. Ya, dari awal. Jadi kalau sudah mengumpulkan portofolio tidak akan saya tagih. Jelas? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak untuk yang LKPD mutasi 1-2? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kita awali pagi hari ini, kita akan membahas LKPD mutasi 3 dan 4 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Sebelumnya kalian belum ini ya, karena saya baru ngupload tadi ya jam 6 pagi. Jadi belum baca LKPD-nya, kemudian tentunya belum lihat ini ya, apa sih namanya? Videonya ya. Benar ya? Benar ya? Oke. Coba saya sebentar. Oh ya. Oke. Sebentar ya. Saya ini Grammar. oke. Ya. Saya akan coba share screen ya. Tadi lupa buka videonya. Oke. Saya buka share screen. Oke. Share screen saya cobakan untuk LKPD mutasi 3. Apakah terlihat di layar? Terlihat. Oke, sip. Terlihat di layar ya. Saya coba besarkan. Ya. Nah, ini di LKPD. Jadi kalau kemarin LKPD mutasi 1-2 kita bicara tentang mutasi ya. Kalian ngerti nggak? Menyalin sambil baca atau lihat video saya, ngerti nggak? Apa itu mutasi? Mela? Mutasi? Mela? Mutasi itu apa? Halo? Mela dengar? Atau Azira? Azira, mutasi apa? Oh iya, cari dulu. Mutasi apa? Oh itu apa? Unmute-nya, audionya Azira.
mutatus yang artinya perubahan. Oke, jadi gini, gampangannya gini deh. Memang saya tidak mengharapkan kalian harus hafal banget materi, apalagi yang tidak berminat untuk masuk ke Saintek ya. Oke, jadi kalau hanya untuk mencari nilai dari ujian sekolah gampang sih. Tinggal hafalin aja video-video pembahasan ujian sekolah yang nanti akan saya share ke kalian ya. Oke, kalau yang mau Saintek silakan masuk ke grup ya. Mohon maaf saya off 2 hari kemarin belum ngirim video pembahasan soal-soal lagi ya. Oke. Nah, yang bab ini yang harus kalian pahami di sini adalah mutasi itu perubahan. Kalian pernah lihat nggak orang yang termutasi atau hewan atau tumbuhan yang termutasi? Misalnya kalau orang nih ya, kalau orang termutasi misalnya dia kena sindrom Down. Pernah tahu ada orang yang kelainan sindrom Down? Sindrom Down? Pernah lihat nggak? Oke, yang di tunagrahita tuh yang mukanya sama semua, kemudian ngacai gitu, yang kayak gini-gini gitu loh, ngerti nggak? Nah itu kan mutasi ya, orang terkena mutasi. Jadi mutasi itu ada gen, ada kromosom. Kalau mutasi gen, maka yang berubah adalah bagian dari gen. Bagian dari gen itu apa? Kemarin, bagian dari gen itu adalah basa nitrogen. Oke ya? Nah, sedangkan kalau mutasi kromosom itu yang berubah berarti gennya. Nah, di sini ada yang akan kita bahas adalah aneuploidi. An itu tidak, euploidi itu jumlahnya. Jadi, kromosom manusia itu harusnya berapa N? Kromosom manusia jumlahnya ada berapa? Ya? Harus berapa? 2N. Oke, 2N ya. Nah, 2N itu kan berarti apa sih namanya? 2N ya, 2N. Berarti di awalnya kan 2N gitu kan. Nah, ini saya lupa untuk apa ya? Saya lupa mem-PDF-kan ini ya, lupa ya. Jadi nggak bisa dicoret-coret dong ya. Jadi 2N itu artinya 2 ploidi gitu ya, 2N. Nah, kalau manusia kira-kira bisa 3N nggak? 2N itu kan terdiri dari N-nya ovum sama N-nya sperma ya. N-nya ovum sama N-nya sperma gitu kan? Ya. Ya. Ya kalau 2N. Kalau ini, kalau misalnya saya nulis di sini kelihatan nggak sih? Ada kelihatan nggak? Hah? Apa? Nggak dengar suaranya? Kelihatan, Ya? Bu. Oh kelihatan, oke. Nah manusia itu kan saya harus gedekan ya. Bentar. Oh lagi di jalan off cam, oke ya. Mau kemana nih lagi di jalan? Nah ini saya akan gedekan dulu bentar. Oke. Nah misalnya saya tulis ini 2N ya, kelihatan ya. Di sini aja. Nah manusia ya, manusia itu kan dia 2N gitu kan. 2N ya, artinya bahwa dimana 1N ya, 1N berasal dari ovum dan 1M berasal dari sperma, betul? Oke, nah kalau manusia dan hewan itu harus diploid 2N. Beda dengan pada saat kita akan membicarakan kemarin mutasi yang kedua, itu ada yang disebut dengan pada tumbuhan ya. Ada pertanyaan, milih mana, semangka tanpa biji atau semangka dengan biji? Milih mana? Ada yang mau jawab? Hah? Siapa? Adi, ada Adi Muhammad? Ada, Bu. Oke, kamu milih mana? Di semangka biji atau semangka tanpa biji? Kalau milih tanpa biji, Bu. Oke, tanpa biji karena apa, Di? Nggak usah ilmiah, kenapa? Kenapa kamu milih tanpa biji? Mente kagok, Bu. Iya, mente kagak. Mente ribet ya, ribet pisan ya pakai semangka ada bijinya ya. Takut nanti tumbuh di kepala gitu, Di. Iya, Bu. Makanya ya kamu percaya kayak gitu. Iya. Nah, sedangkan kalau nah kita manusia itu
semangka tanpa biji itu sebenarnya semangka yang dibikin mandul. Ya, semangka dibikin mandul itu dibikin dia banyak ploidi ya, dia banyak ploidi, atau misalnya kita bikin 3N atau 4N atau 5N atau banyak ploidi, poliploidi. Nah, ini dikasih zatnya namanya zat kolkisin, ya kan? Ngasih zat kolkisinnya bukan pada semangkanya ya, tapi pada tumbuhannya. Jelas? Jadi tumbuhan dikasih zat kolkisin, disemprot ya, semangka itu, kemudian dia berbunga, berbuah, buahnya itu menghasilkan semangka yang mandul alias nggak punya biji. Jelas ya? Jadi kalau lebih baiknya secara ilmiah kemarin ya, jawabannya adalah milih yang semangka dengan biji. Betul ya? Kenapa? Alasannya? Karena gimana Siti Nurjana? Karena semangka ya? Halo? Ini suaranya kurang keras. Ada yang bisa bantu? Kenapa Reza? Reza? Ya, Reza kenapa ini semangka tanpa biji? Agak berbahaya, kenapa? Karena diberi apa ini, Reza? Saya tulis diberi Zat kimianya, Bu. ya, betul Azira, betul Reza. Ada zat kolkisin atau zat kimia. Jadi kalau terlalu banyak kita konsumsi zat kimia akan berbahaya. Nah, tapi hal ini tidak bisa dilakukan pada hewan dan manusia ya. Jadi jangan sampai kalian benci manusia itu, aku bikin mandul dia ya, semprotin kolkisin. Nggak bisa ya. Jadi manusia dan hewan itu harusnya berapa? 2N ya. Nah, kalau tumbuhan itu bisa 3N. Nah, 3N angka depan N-nya dirubah itu namanya euploidi. Ngerti nggak? Euploidi. Jelas? Jelas ya? Jadi euploidi. Nah, sekarang kita akan membicarakan aneuploidi, ya kan? Aneuploidi. Bisa kebayang nggak? Jadi aneuploidi itu yang berubah adalah angka setelah N. Jadi misalnya manusia ada 2N min 1 gitu. Kemudian 2N min 1 ini namanya monosomi gitu kan. Nah, kemudian ada manusia yang 2N plus mana plusnya? Plus 1. Nah, berarti ini yang namanya trisomi. Gitu. Ya. Jadi ada 2N-1 monosomi, 2N plus 1 trisomi. Ini aja yang kalian hafalkan karena ini yang sering keluar di soal. Tahu bedanya euploidi dan aneuploidi? Bisa diulang oleh Siti Nurjana? Siti Nurjana? Halo Siti? Susah? Siti, oke. Oleh Reza mungkin? Di sini yang ada Azira, Reza, Adi sama Siti. Apa bedanya euploidi dengan aneuploidi? Apa? Reza? Adi? Halo? Yang lainnya? Yaudah Azira apa bedanya Azira? Tadi berdasarkan ibu, pakai kata-kata sendiri. Apa bedanya euploidi dengan aneuploidi? Kalau yang euploidi itu Nggak kedengeran. Oh, nggak denger. Nggak kedengeran. Ada ya, audionya bermasalah gitu. Ya, coba sekarang ya, euploidi. jadi lupa. Ya, tadi ngerti nggak kalian? Euploidi itu yang berubah angka di depan atau di belakang N?
Ini loh, yang berubah di depan atau di belakang N nih? 3N, 5N, di depan. Betul, Reza, di depan. Kemudian kalau aneuploidi yang berubah di belakang atau di depan N? -1, +1. Iya, di belakang N ya. Sekarang coba ya, saya coba share apa? Ini. Ya, stop share ya. Saya cobakan. Kalian bisa ngelihat video saya nggak ya? Saya coba. Nggak keluar ya. Harusnya dibuka dulu ya. Apakah bisa terlihat di layar? Bisa? Lihat bisa. Oke. Really? She worked Kalau more suaranya efficient, terdengar nggak? which makes Suaranya terdengar? Terdengar. your work goals easier Bentar ya. than ever before. Ya. Sindrom Turner. Nah, sekarang kalian coba perhatikan, nanti Ibu tanya ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab mutasi, yaitu pada materi mutasi kromosom akibat perubahan jumlah kromosom aneuploidi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah aneuploidi. Kalian tahu nggak apa itu aneuploidi? Aneuploidi merupakan variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom, tetapi tidak berlangsung pada seluruh genom. Aneuploidi terjadi akibat dari proses gagal berpisah non-disjunction. Oke, sekarang kita bahas kromosom yang berpasangan normal yaitu 2N disebut disomi. Sedangkan aneuploidi terdiri dari monosomi 2N-1, monosomi ganda 2N-1-1, nulisomi 2N-1, trisomi 2N+1, dan tetrasomi 2N+2. Oke, sekarang kita akan bahas ya kelainan aneuploidi pada manusia. Yang pertama adalah monosomi 2N-1, contohnya adalah sindrom Turner 44AX0. Kemudian yang kedua trisomi 2N+1 terdiri dari sindrom Down 45AXX45AXY, sindrom Klinefelter 44AXXY, sindrom Jakob 44AXYY, sindrom female super 44AXXX. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah sindrom Turner yang merupakan kelainan monosomi 44AX0. Nah, di situ bisa kita lihat karyotipe dari sindrom Turner. Ciri dari orang atau penderita sindrom Turner adalah organ kelamin tidak matang pada saat remaja, ciri-ciri seks sekunder gagal, kemudian steril, tubuh lebih pendek, kecerdasan normal. Nah, kita bisa melihat ya, ini adalah contoh dari sindrom Turner. Selanjutnya kita akan membahas sindrom Down. Nah, kita lihat karyotipenya ya. Pada karyotipe dari sindrom Down ternyata ada kelebihan kromosom nomor 21, merupakan trisomi dengan 45AXX atau 45AXY. Kelebihan kromosom nomor 21 trisomi 2N+1, jadi jumlah kromosomnya 47. Cirinya adalah wajah yang sama dan khas, tubuh pendek, cacat jantung, rentan infeksi pernafasan, lemah mental, Alzheimer atau pelupa, leukemia, kebanyakan mandul. Nah, selanjutnya kita akan membahas sindrom Klinefelter. Kita bisa melihat karyotipe dari sindrom Klinefelter yang kelebihan
pada kromosom X. Jadi ini merupakan trisomi 2n+1 yaitu 44AXXY. Mempunyai organ kelamin jantan tetapi ukuran testisnya sangat kecil, steril atau mandul, pembesaran dada, mempunyai ciri kelamin sekunder wanita, kecerdasan normal. Selanjutnya kita akan membahas yaitu sindrom Jacob. Apakah bisa meng-create seorang investor pasar modal dengan waktu 8 jam? Sebelah kiri saya ini mau belajar. Kita bisa melihat karyotipe dari sindrom Jacob yaitu kelebihan kromosom Y. Jadi Y-nya ada 2. Merupakan trisomi 2n+1 yaitu 44AXYY. Ciri dari sindrom Jacob adalah letak telinga di bawah posisi normal, tulang pipi rata, jari tangan terlihat melengkung, postur tubuh sangat tinggi, ukuran kepala cenderung lebar, jarak antara kedua mata tampak lebar, kelainan tulang belakang misalnya yaitu skoliosis. Oke, sekarang kita bahas yaitu sindrom female super. Nah, kita bisa melihat karyotipe dari sindrom female super yang mempunyai X, kromosom X-nya ada 3. Jadi merupakan trisomi dengan 44AXXX. Cirinya adalah tubuhnya lebih tinggi dari wanita lain seusianya, tapi umumnya tingginya tidak proporsional, tungkangnya sangat panjang, mengalami kelemahan otot, mengalami kelainan jari, jarak antara kedua mata lebih lebar dari normal, memiliki kelainan pada ovarium, tetapi umumnya perkembangan seksualnya subur ya. Jadi seperti wanita pada umumnya. Oke. Hanya sebagian kecil yang mengalami gangguan perkembangan rahim atau sel telur. Oke, sekarang kita bahas tentang soal literasi. Bisa kalian baca, ini adalah infografis tentang World Down Syndrome Day. Apa itu Down Syndrome? Down Syndrome merupakan penyakit dengan kelebihan kromosom tubuh yang ke-21. Kemudian kita bisa melihat soal dari literasi. Soalnya adalah berdasarkan gambar infografis sebelumnya, tentukan pernyataan benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah sindrom Down merupakan penyakit kelainan kelebihan kromosom nomor 21 sehingga menjadi 47 kromosom. Nah, di infografis tertulis jelas ya bahwa pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya, pernyataan yang kedua yaitu penyebab sindrom Down trisomi 94%, mosaik 4% dan translokasi 2%. Jadi ternyata pada infografis kebalik ya, mosaiknya harusnya 2% dan translokasi adalah 4%. Jadi pernyataan ini adalah salah. Pernyataan yang ketiga, 1 di antara 100 ibu yang hamil usia 30 tahun beresiko melahirkan bayi sindrom Down. Padahal pada infografis terdapat bahwa di antara 1000 ibu yang hamil usia 30 ya, jadi bukan 100. Maka pernyataan ini salah. Yang pernyataan yang 4, 1 bayi di antara 700 bayi yang dilahirkan berpotensi menderita sindrom Down. Di infografis tertuliskan bahwa perbandingan 1:700. Jadi pernyataan ini adalah benar. Oke, demikian tadi materi tentang Oke, sebentar ya. Ya, sebentar saya stop share dulu yang ini. Ya, sudah tadi terlihat ya
Oke, jadi yang tadi kita bicarakan adalah aneuploidy. Kalau kalian mau menghafal, silahkan ya, diulang lagi nanti lihat videonya. Saya akan coba share screen untuk membahas yang LKPD mutasi 3. Nah, oke, bisa terlihat? Bisa terlihat ya? Oke, sip. Nah, di sini nomor 1 ya, kita membahas tentang yang aneuploidy ya. Jadi tadi yang nomor 1 ini coba bisa dibaca oleh Gina Salma. Oke, sip. Kelihatan nggak, Gin? Kelihatan, tapi izin off cam ya, Bu. Oh, boleh, nggak apa-apa. Yang penting bisa baca. Boleh. Nomor 1. Perhatikan gambar karyotipe di atas. Tentukan 3 perbedaan antara 2 gambar tersebut dan beri penjelasan secara ilmiah. Iya, jadi ini gambarnya karena terlalu kecil ya. Ini bisa dilihat nggak? Jadi kalian lihat di sininya ya. Coba saya ini diperbesar ya. Tetap diperbesar, tetap aja kecil. Nah, oke, ini ya. Nah, bentar. Nah, bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak? Kelihatan nggak? Di sini ada tulisan 47XXY. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ini apa sih? Nggak bisa ya kalau pakai ini. Nah, jadi 47 XXY. Kemudian yang kedua ini ada mana ini? X-nya ini X ya. Ini X, ini Y-nya 0 ya. Jadi X0. Oke ya. Jadi nanti ini bisa saya tulis ya di sini bahwa gambar, kelihatan ya saya nulis ya. Gambar 1 itu adalah karyotipe 47XXY. Nah, karena ada Y, maka ini laki-laki atau perempuan? Ada Y? Ada Y? Laki-laki, ya kan? Ya pokoknya kalau perempuan nggak punya Y lah, gitu ya. Ini laki-laki kan? Nah, sedang ini kira-kira kalau 47XXY ini berarti kan harusnya kromosom manusia berapa? Karyotipe dari kromosom manusia yang normal? 21. 21. Yang 2N tuh loh. Waktu semester 1 ada 4 AA X Y kan? Ya, benar nggak? Ya, kromosom laki-laki aja gitu langsung ya, laki-laki kan 4 AA X Y. Nah, kira-kira ini misalnya 44 itu kan kalau disamakan ya biar nggak bingung sama yang atas itu kan sebenarnya bisa kita tulis 46 X Y. Sama nggak? Sama kan? Ya, sama kan? Nah, jadi bedanya sama gambar yang 147XXY itu apa? Ada tambahan apa? Ada tambahan kromosom apa ini? Di sini ada XY, di sini ada XXY. Berarti ada tambahan kromosom? Ada tambahan kromosom? Iya, kromosom X, ya kan? Kromosom X, ya. Nah, kalau ada tambahan kromosom X, maka terjadi mutasi, berarti aneuploidy, ya, aneuploidy, ya, aneuploidy. Berarti gimana? Kan kalau normalnya 2N. Lah ini ditambah 1 apa dikurangi 1? Ditambah. Iya, ditambah 1 gini. Jadi ditambah 1. Nah, 2N plus 1 ini namanya apa? Trisomi. Ya, trisomi. Jadi, nah,
pada gambar 1 karyotipe 47XXY itu adalah kelebihan satu kromosom X, berarti mutasinya adalah 2N+1 alias trisomi. Dan kelainan ya, kelainannya itu namanya adalah sindrom ya Klinefelter. Jadi kalau tadi lihat di video, sindrom Klinefelter ini adalah seorang laki-laki yang tingginya tinggi banget ya. Biasanya kalau ini ada kelainan pada mutasi, laki-laki itu sekitar minimal 2 meter tingginya. Jadi bahkan ada yang 2,3 meter. Nah kemudian ciri selanjutnya untuk Klinefelter ini adalah panjang tangan. Tangan itu kalau diluruskan itu sepanjang lutut. Ya, bisa kebayang nggak? Iya, ya. Tapi apakah mempengaruhi dengan ciri kelamin sekunder? Iya. Jadi laki-laki ini bukan gendut ya. Dia memunculkan payudaranya berkembang. Gitu. Ya, jadi karena kelebihan kromosom X, ya. Walaupun dia kurus tapi payudaranya berkembang seperti wanita, gitu ya. Ini yang Klinefelter. Jelas ya? Oke. Ini yang gambar ke 1. Nah sekarang kalau kita lihat gambar yang kedua, gambar kedua itu apa? Ini ya, coba kalian perhatikan, ini 0 kan, berarti ya, gambar kedua itu kromosomnya apa? 4 berapa? 44 AA ya, 44 AA X0 gitu. 4 AA X0. Harusnya kan kalau ini cewek apa cowok? Punya 1 X. Cewek. Cewek, oke, perempuan ya, perempuan. Berarti dia kekurangan atau kelebihan kromosom? Kekurangan. Maka jenis mutasinya berarti apa? 2N-1. 2N-1 ini namanya adalah monosomi. Ya, monosomi ya, 2N-1 terjadi monosomi ya. Ini termasuk aneuploidi ya, aneuploidi. Nah, kelainannya itu namanya adalah sindrom Turner. Ya, karena dia hanya memiliki 1 X, maka ciri kelamin sekunder pada wanitanya tidak tampak. Jadi mohon maaf, payudaranya tidak berkembang, kemudian dia tidak mengalami menstruasi, jadi otomatis tidak bisa hamil ya. Kemudian bentuk alat kelaminnya, vaginanya pada saat dia dewasa itu masih seperti bayi. Bisa lah ya, kalian bayangin sendiri ya. Ya pokoknya kayak bayi ya. Nah, nanti penasaran lihat bayi langsung ya. Ya, itu adalah sindrom Turner ya. Jadi untuk yang ini nomor 1 ini jawabannya seperti ini ya. Oke. Nanti kalian boleh langsung diketikkan ya. Nanti cara mengerjakannya gimana Bu? Cara mengerjakannya cukup silakan tulis 1 orang di kertas jawabannya aja. Nah ini nih. Ini jawabannya, gambar 1, gambar 2 udah ditulis? Ada yang menulis? Nah, kemudian nanti difotokan dan di-share di grup. Ya. Ada yang nulis? Sarah nulis? Ya Ibu. Oke. Oke, sip ya. Nanti tolong kalau mau di screen boleh terus langsung boleh diulang ditulis atau boleh fotonya dikirimkan aja di grup ya. Nah, terus nanti Bu yang diupload di LKPD apa? Foto yang dikirim di grup itu yang diupload. Jadi kalian nggak perlu nulis. Jelas? Foto yang dikirim di grup kalian. Jadi saya ingin mempermudah kalian bagaimana mengerjakan LKPD di semester 2 ini di GCR ya. Oke, sip ya. Nah, perhatikan. Untuk kalau kita perhatikan yang harus kalian hafalkan di sini ya, berdasarkan tadi video ya.
kelainan yang pertama ya, adalah monosomi. Tadi udah ya, monosomi itu tadi apa? 2n min 1 ya kan? 2n min 1 ya. Ini contohnya ada apa? Wanita 44 AA X 0 kan? X 0. Nah, ini adalah sindrom Turner tadi yang diceritakan. Kemudian yang kedua kalian hafal adalah trisomi. Trisomi itu adalah 2n plus 1. Berarti nanti kariotipenya adalah harusnya seperti ini ya. 4 ada 2n min 1 ini adalah trisomi ya. Itu yang pertama itu ada kelainan sindrom Klinefelter ya. Ini yang 44 AA XXY. Harusnya seperti ini ya, bukan pakai 47 ya, tapi pakai 44 AA XXY gitu ya. Nah, Klinefelter yang tadi kita bicarakan, kemudian ada sindrom Down ya, atau sindrom Patau ya, yang kalau di SDLB itu kelas D, tunagrahita ya, tunagrahita yang mukanya sama semua itu loh ya, nanti boleh dicek ya. Sindrom Down itu dia kelebihan satu kromosom autosom, bukan seksnya tapi autosom, maka kelebihan satu ya, jadi 45 AA XY itu kalau laki-laki ya, atau kalau perempuan berarti 45 AA XX. Nah, ini yang harus kalian hafal ya, sindrom Down. Ya, di sini nanti kasih keterangan kelebihan kromosom nomor 21 ya, nomor 21. Kelebihan kromosom nomor 21, sindrom Down ya. Kemudian ada sindrom sindrom apa, tipe kromosomnya ada, nggak usah pakai sindrom. Ini 4 AA X-nya 3. Nah, triple X ya. Ini wanita super. Wanita super teh bukan wanita feminim atau gimana, enggak ya. Ya, ini seperti wanita normal, tetapi kalau di tes kromosom jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian ada yang 44 AA X YY. Y-nya double. Ya. Ini adalah laki-laki. Selagi masih ada Y berarti dia laki-laki. Nah, ini ciri khas dari laki-laki ini adalah tingginya itu minimal 2,3 meter. Kemudian dia punya hobi unik. Hobinya apa, Cing? Hobinya membunuh ya, jadi dia psikopat ya. Jadi ada orang yang pembunuh berdarah dingin dengan mutilasi segala macam lah, yang sadis-sadis, tapi tanpa perasaan bersalah gitu ya. Tanpa perasaan bersalah karena hobi ya. Nah, ternyata itu di tes kromosomnya itu kromosomnya kelebihan Y ya, tapi bukan berarti dibiarkan ya. Kalau dibiarkan bahaya itu ya. Jadi karena pikirannya cuma satu, bagaimana cara membunuh gitu ya. Jadi tetap harus di penjara kali ya kalau ketahuan sama kalau ketahuan kromosomnya seperti ini ya. Tapi biasanya udah berapa puluh bunuh baru ketahuan gitu ya. Oke. Nah, ini yang harus kalian hafal karena sering keluar di soal ya. Jadi monosomi itu sindrom Turner, trisomi yang 2n plus 1 ini adalah ada sindrom Klinefelter, sindrom Down ya, wanita super dan XYY. Nah, yang paling sering keluar adalah ini, sindrom Down. Nah, coba kalian hafalkan ini ya, sindrom Down, sindrom Klinefelter juga, sama yang ini, sindrom Turner. Ya, 3 ini adalah favorit. Ya, sudah ya? Boleh kalian catat atau di screenshot juga boleh. Sudah ya? Oke, sudah, sip. Nah, berarti kita bisa beralih ke saya bahas langsung video yang kedua adalah tentang jenis mutagen ya. Saya stop share dulu yang ini untuk kalian nonton. Jenis mutagen. Mutagen itu adalah penyebab mutasi ya. Oke. Nah, ini kemudian jenis mutagen.
Ya. Terlihat? Kalian tahu bunyi kata-kata ini yang benarkah? Bukan IE. Itu that is. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsi. Kali ini kita masih membahas bab mutasi kelas 12 pada materi jenis mutagen penyebab mutasi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah mutagen. Apa itu mutagen? Mutagen adalah zat atau sesuatu yang menyebabkan mutasi. Mohon maaf ya, di sini harusnya mutagen, jadi bukan mutasi. Mutagen berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama mutagen alami atau spontan, yang kedua adalah mutagen buatan. Kemudian mutagen berdasarkan sifatnya, terdiri dari mutagen kimia, yang kedua mutagen fisika, dan yang ketiga adalah mutagen biologi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah mutagen berdasarkan atas sumbernya. Yang pertama adalah mutagen alami atau spontan. Merupakan perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya atau spontan. Contoh dari mutagen alami atau spontan ini adalah panas, radiasi sinar kosmos, radiasi sinar ultraviolet, kesalahan DNA dalam metabolisme. Selanjutnya yang kedua adalah mutagen buatan. Mutagen buatan merupakan mutasi yang disebabkan oleh manusia. Contohnya adalah pemakaian bahan radioaktif yang digunakan untuk diagnosis, terapi, deteksi suatu penyakit, sterilisasi makanan, dan penggunaan tenaga nuklir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mutagen berdasarkan pada sifatnya. Terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah mutagen kimia. Contoh dari mutagen kimia adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin ini dapat menyebabkan tumbuhan menjadi triploid atau 3N. Contohnya adalah semangka tanpa biji. Selanjutnya yang kedua ada mutagen fisika. Contohnya adalah sinar ultraviolet bisa menyebabkan penyakit kanker kulit. Kemudian ada sinar radioaktif dan sinar gamma. Yang ketiga kita bicarakan adalah mutagen biologi. Contoh dari mutagen biologi adalah bakteri dan virus. Bagian virus yang dapat memutasi adalah bagian DNA-nya. Oke, sekarang kita akan membahas soal literasi sains. Di sini ada penelitian yang berupa abstrak, penelitian dari Made Parmawati yang meneliti tentang pengaruh kolkisin terhadap bawang putih Allium sativum yang diberi kolkisin dengan persen yang berbeda-beda. Nah, ternyata yang 20% itu yang dapat menyebabkan triploid. Nah, sekarang soalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti Made Parmawati Bali, tentukan pernyataan yang benar atau salah di bawah ini. Pernyataan yang pertama adalah bawang putih atau Allium sativum merupakan tanaman yang digunakan untuk membuat masakan dan obat inflamasi. Pernyataan ini adalah salah karena di penelitian tidak disebutkan obat inflamasi. Selanjutnya, pernyataan yang kedua, kolkisin merupakan mutagen biologi yang menyebabkan perubahan jumlah
set kromosom pada Allium sativum. Pernyataan ini adalah salah karena colchicine itu merupakan mutagen kimia. Pernyataan yang ketiga adalah perlakuan pemberian colchicine 20% menyebabkan bawang mengalami triploid atau 3N. Pernyataan ini adalah benar karena terdapat pada abstrak penelitian. Pernyataan yang keempat adalah tujuan penelitian tersebut adalah melihat pengaruh dosis pemberian colchicine pada bawang putih Allium sativum supaya dapat efektif terjadi penambahan set kromosom atau triploid. Pernyataan ini adalah benar. Nah, demikian tadi materi tentang mutagen atau Oke, kita coba share screen-nya ya, LKPD-nya. Oke, sudah terlihat ya? Nomor 2 saya minta bacakan oleh Amalia Lestari. Ya, Bu. Ya, nomor 2. Kelihatan, Amal? Kelihatan. Ya, sip. Di lingkungan sekitar kita pasti ada mutagen. Coba kalian sebutkan mutagen yang ada di sekitar kalian dan jelaskan penyebab dari mutagen tersebut. Minimal 2 mutagen. Oke, ada Amal. Mutagen fisika, kimia, biologi boleh. Paling gampang mungkin biologi ya. Yang lagi sekarang terjadi apa? Apa Amalia? Yang sekarang kita terjadi kenapa pakai Zoom loh ini? Ada apa? Mutagen apa Amalia? Yang terjadi? Pandemi ya? Pandemi apa? Amalia? Oke, COVID. Kok lemes banget sih Amalia, belum sarapan ya? Sudah, Ibu. Oh sudah, kok sedih banget gitu. Oke, pandemi COVID ya, COVID berarti mutagennya bukan pandeminya ya, apa? Mutagennya berarti virusnya. Iya, virusnya. Virus apa? COVID ya. Virus COVID menyebabkan menyebabkan apa? Penyakit pandemi aja ya, menyebabkan pandemi COVID, corona aja gitu. Nah, boleh. Terus satu lagi? Boleh dibantu oleh Sarah? Apa? Apa ya? Kalau yang mutagen fisika, Sinar tadi. mungkin sinar X. Oke, sinar X betul, sinar X. Mutagennya Digunain pada saat rongsen. iya, itu dapat gimana itu? Mutagen sinar X. Sinar X dapat menyebabkan apa? Mutasi ya? Mutasi ya. Ya, menyebabkan mutasi pada tubuh ya. Pada tubuh. Jadi tubuhnya tuh bukan tubuh penderita aja ya, tubuh yang ngeronsen. Makanya kalau masuk ke ruang ronsen kita harus pakai baju khusus kan? Ya, karena radiasinya itu sangat berbahaya ya, dan itu radiasi itu bukan berarti kita masuk ruang ronsen langsung terradiasi, enggak ya. Jadi harus berkali-kali. Harus berkali-kali. Makanya pegawainya kayak misalnya nuklir ya. Kalau ada yang tertarik dengan jurusan teknik nuklir ya, kemudian kerja di Batan ya, Badan Tenaga itu atom nuklir itu, maka kalau bisa sih udah nikah ya, udah punya anak gitu ya. Kalau belum nikah, siapa tahu bisa termutasi itu sperma atau ovumnya, bahaya ntar gitu kan. ya bisa menyebabkan kemandulan mungkin, atau bisa menyebabkan anaknya termutasi ya dari kandungan gitu ya. Kemudian itu kalau kita bekerja di radiasi gitu ya. Kalau nih Bu, jawabannya sama semua, boleh, tinggal di screenshot aja. Bisa? Oke ya, sip ya. Ada yang mau nambahkan? Iqmal mungkin ada mutagen yang lain?
Iqmal? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Enak banget ya mikirnya, nggak ada. Simple, jelas, dan tepat, nggak disalahin. Oke deh, sudah ya, sudah di screenshot ya, gampang kan yang nomor 2 ini? Oke, misalnya termasuk kalian memakan MSG, tahu MSG? Vecin, micin. Ya, nah itu adalah mutagen juga gitu ya. Cuman bukan berarti kita sekali makan MSG itu langsung termutasi, tidak ya. Jadi butuh bertahun-tahun gitu ya, dan rutinitas gitu ya, rutinitas. Jelas ya? Oke ya. Makanya bahan pengawet gitu ya, makan makanan yang banyak pengawetnya itu sebenarnya tidak bagus ya. Harusnya bagusnya yang fresh ya, kita masak sendiri, kita tahu gitu ya. Termasuk kalian suka bakar-bakaran itu yang warna-warna hitam itu kayak arang, itu juga termasuk mutagen. Ya, mutagen ya. Itu kalau dalam dosis tertentu mungkin tergantung daya tahan tubuh bisa mengakibatkan kanker ya. Oke, sip. Udah ya, ini nggak ada masalah ya. Saya ganti ke LKPD yang mutasi 4 sekalian ya. Oke, ini saya stop share. Kemudian saya share yang ini LKPD mutasi 4, bisa terlihat? Oke. Bisa ya? Oke. Di mutasi yang keempat ini kita hanya akan membicarakan satu, angka laju mutasi. Sedangkan yang kedua, praktikum mutasi dengan pembelajaran STEM. Boleh nanti kalian lihat videonya. Intinya di sini adalah saya minta untuk membuat infografis berupa kelainan mutasi. Saya tawarkan mau kelompok atau pribadi? Kelompok, Ibu. Oke, sip ya, jawabannya langsung cepat ya, kelompok. Oke, kelompoknya kemarin ya Azira yang masuk ya yang kemarin. Oke, berarti satu kelompok hanya akan mengirimkan satu video dan satu infografis. Jadi yang diminta di sini adalah video pembuatan infografis, bukan infografisnya doang. Ya, oke. Saya sudah share di GCR. Kalau kalian pengen lihat contoh laporan praktikum ya berupa video yang ada yang sudah dikirimkan oleh kakak kelas kalian tahun kemarin ya, boleh dilihat. Nggak harus seperti itu ya, bebas. Jadi kalian pilih satu kelainan, misalnya sindrom Down, sindrom Turner, kemudian kalian bikin infografisnya ya, tetapi prosesnya yang saya inginkan. Jadi videonya tolong diupload di channel YouTube salah satunya. Kemudian jangan lupa kalau sudah membuat langsung pamer ke WA pribadi saya ya. Ya, soalnya kemarin itu banyak yang nilai praktikumnya saya tulis 20, 40 karena memang nggak jelas ini apa ya, di GCR nggak ngupload apa-apa ya, terus nggak dipamerin ke saya, jadi nggak ngerti ini kelompoknya mana gitu ya. Oke, jadi mohon maaf kemarin banyak yang langsung berubah nilainya jadi 80 gitu ya, bahkan 100 bahkan bukan 100, bahkan 90. Kenapa? Karena dia lupa untuk memberitahu saya ya. Oke, jadi kalau channel YouTube kalau belum saya subscribe atau apa ya, saya nggak ngerti ya kalian ngupload apa gitu. Jelas ya? Oke ya. Kemudian masing-masing ya, nguploadnya masing-masing walaupun channel YouTube-nya satu seperti biasa. Oke, kita akan lihat yang angka laju mutasi dulu ya, kita lihat. Nah, perhatikan untuk angka laju mutasi sebenarnya pertanyaan ini itu ada di video gitu ya. Jadi kita tinggal lihat videonya saja ya. Coba kita lihat, saya stop share dulu. Ya, angka laju mutasi ya. Oke. Habis biologi pelajaran apa ya? Saya enak banget ya. Terus habis pelajaran biologi, pelajaran apa ya? Matematika minat, Bu. Siapa ya? Bu Jahra. Aduh, wali kelasnya gitu. Tapi saya di grup kok nggak lihat ya? Apa ada grup lain ya? Iya, ada grup khusus. Oh ya, tugasnya harus hari ini? Enggak sih, Bu. Lo cuman disuruh belajar. Oh iya, bagus lah ya. Disuruh bikin guys. Ya. Kita lihat dulu ya angka laju mutasi. Bayangkan ribetnya atur internet keluarga, masing-masing langganan beda paket. Isi kan ya. Hai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Driuningsi. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab mutasi pada materi angka laju mutasi sebagai mekanisme evolusi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah angka laju mutasi. Kalian tahu tidak apa itu angka laju mutasi? Angka laju mutasi merupakan angka yang menunjukkan jumlah gen yang bermutasi dari seluruh gamet yang dihasilkan oleh suatu individu dari suatu spesies. Sekalipun angka laju mutasi sangat rendah, tapi pengaruhnya terhadap terjadinya perubahan dalam spesies besar sekali. Jadi pengaruhnya dalam evolusi besar sekali. Contoh data, angka laju mutasi per gen sama dengan 1 berbanding 100.000. Jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi adalah 1000. Perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan mutasi yang merugikan 1 banding 1000. Jumlah populasi setiap generasi 200 juta. Jumlah generasi selama spesies itu ada adalah 5000. Pertanyaannya, berapa kemungkinan terjadinya mutasi yang menguntungkan selama spesies itu ada? Nah, sekarang coba kita kerjakan ya dari soal yang tadi. Jawabnya, jumlah mutasi gen yang menguntungkan yang mungkin terjadi adalah pada satu individu sama dengan 1/100.000 kali 1000 kali 1/1000 sama dengan 1/100.000. Pada tiap generasi sama dengan 1/100.000 kali 200 juta sama dengan 2000. Selama spesies ada yaitu 5000 generasi, berarti sama dengan 2000 kali 5000 sama dengan 10 juta. Jadi terbukti sekalipun mutasi tersebut jarang terjadi dan mutasi yang menguntungkan sangat kecil terjadi, tetapi jika ditinjau selama periode evolusi terlihat angka laju mutasi cukup besar. Demikian tadi materi tentang angka laju. Oke, saya langsung bahas di LKPD mutasi 4. Nah, oke. Ini sama ya sebenarnya, mungkin udah ada yang screenshot atau kita bahas bareng aja. Bentar. Oke, ini bedanya sama nggak? Pada suatu populasi berjumlah 150 juta. Nah, kalau di video saya tadi 200, jadi tinggal diganti 200-nya jadi 150 gitu ya. Jumlah generasi selama spesies itu ada sebanyak 5000. Tadi sama di video juga 5000. Diketahui angka laju mutasi per gen adalah 1 banding 100.000, sama. Jumlah gen dalam satu individu yang mampu bermutasi adalah 1000, sama. 1 banding 1000. Perbandingan mutasi yang menguntungkan dengan mutasi yang merugikan adalah 1 banding 1000. Benar sama ya. Oke. Berapakah kemungkinan terjadinya mutasi yang menguntungkan selama spesies itu masih ada? Berarti bisa ditulis pada satu individu ya. Satu individu seperti soal yang tadi aja, video yang tadi aja. Pada satu individu ini ya 1/100.000, kemudian dikali 1/100.000 dikalikan tadi mutasinya berapa? 1000 ya, 1000 ya, dikalikan
Mana coba lihat, dikalikan 1/1000 ya, laju mutasinya ya, mutasi yang menguntungkan dan merugikan, laju mutasinya perbandingannya 1/1000 ya, berarti sama dengan berapa itu? Sama ya kayak di video ya, 1/100.000 ya, 100.000. Nah seperti ini. Kemudian pada tiap generasi ya, itu bisa kita lihat bahwa 1/100.000 ya, pada setiap individu ini 1/100.000 dikalikan tadi jumlah populasinya berapa? 150 juta ya. Juta teh gini ya, nolnya ya, bener nggak? 150 juta, berarti sama dengan berapa ini jawabannya? Hah? Berapa ini? 150 1.500 ya? Bener nggak? Nolnya dihilangin semua? Bener ya? Apa enggak? Bener? Bener ya? 1.500 ya? 1.500 kemudian. Jadi selama spesies ada ya, selama spesies ada itu ada 5.000 generasi ya, 5.000 generasi, berarti yang mutasi yang menguntungkan itu sama dengan 1.500 sorry, dikalikan ya, dikalikan 5.000, berarti berapa nih? Berapa? 15 kali 5 berapa? 75 ya? 75, nolnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti ketemunya adalah 7,5 juta ya. Ya, 7.500.000 ya, 7.500.000. Oke. Berarti jawabannya ini, selama spesies ada. Nah, ini yang saya tebelin ya. Silakan boleh di screenshot atau langsung bisa dicatat, nanti langsung di-share di grup yang ada gurunya ya. Ya, sip. Sudah? LKPD mutasi 4. Jadi gimana Bu, untuk angka laju mutasi memang agak jarang dikeluarkan di soal-soal ujian gitu ya. Biasanya soal ujian masuk juga kayak UTBK jarang banget ini keluar ya. Malahan kalau soal Olimpiade keluar. jadi agak tingkat tinggi ya. Oke, untuk angka laju mutasi. Intinya berapapun angka laju mutasi ya, berapapun angka laju mutasi itu sangat berpengaruh terhadap evolusi perubahan yang nantinya kita akan bicarakan di bab selanjutnya setelah mutasi ini ya. Oke. Nah, kalau yang nomor 2 ini ya. Oke, yang nomor 2 ini kan tadi ya sudah saya bicarakan, kita sepakatnya satu kelompok ya. Kemudian mohon maaf, saya mau nanya untuk yang pembuatan ini mau seminggu atau 2 minggu? 2 minggu, oke. Berarti nanti saya nggak perlu ralat di GCR ya, yang jelas nanti pokoknya waktunya 2 minggu aja ya, tidak ada kata terlambat gitu ya. Ya, pokoknya nilainya kalau yang keren ya udah seperti biasa mendapatkan nilai maksimum gitu aja ya. Oke, sip. Oke, saya stop share. Ini sudah ya? Sudah semua? Oke. Saya stop share. Nah, silakan yang bisa on cam dong. Masa saya cuman sama Azira sama Sarah? Oh, ada Gina. Nggak pakai seragam nggak apa-apa loh. Yang penting kelihatan lah. Nah, gitu ya. Saya mau foto, biasa mau foto. Dede, oke, Naya, oke. Nanti di akhirnya seperti biasa saya ingin mengingatkan kalian, ini sudah bulan Januari, jadi yang semangat yang mau masuk perguruan tinggi negeri ya, lebih getol lagi untuk bersemangat, termotivasi, selalu berdoa ya. Latihan soalnya jangan nunggu dari guru ya, karena itu nasib kalian yang menentukan kalian sendiri. Jadi tolong latihannya dari sekarang. Kemudian yang mau keluar dari Saintek ngambil sosum juga latihannya udah dari kemarin-kemarin ya, dari sekarang ya. Oke, nggak masalah. Oke,
nanti kalian boleh menyebutkan setelah foto, kalian boleh menyebutkan, audionya dibuka, menyebutkan jurusan dan universitas yang akan kalian inginkan gitu ya, biar lebih semangat lagi gitu ya. Teriak ya. Oke ya. Sekarang kita foto dulu. Intan bisa on cam, Kania. Tadi yang izin siapa ya? Yang izin off cam ya nggak apa-apa. Oke, Kania ada. Intan. Oke, Eri udah ada. Intan, Putri gelap ya. Novan, hai, Novan. Ya, Novan. Oh ya, kemarin saya sudah minta ke Azira untuk nilai rapot ya, karena saya tidak menginginkan nilai rapot kalian turun daripada yang diberikan oleh Bu Hodijah semester kemarin. Nanti akan, kalau misalnya nilai rapotnya kurang dari yang diberikan semester sebelumnya, nanti akan saya kasih kabar tugas apa yang harus kalian lakukan ya, atau inisiatif dari kalian sendiri deh. Bu, saya ngumpulin satu catatan digital ya, boleh nggak? Boleh ya, jadi ya, oke ya, ya, sip. Sudah ya, Fikri tadi izin ya, Novan, Ahmad, Putri, oke. Ya sudah deh. Saya coba dulu bentar. Sebentar, saya buka dulu WA-nya sambil menunggu yang lain. Oke, kalian teh oh, Iqmal mau masuk lagi tapi nggak bisa ya, nggak apa-apa. Bentar, nah saya nyari grupnya dulu. Oke, sip ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, saya share dulu. Biasa pamer ya. Oke. Satu lagi dengan gaya beda. Ya, gaya beda. 1, 2, 3. Ih, lucu banget Sarah, itu siapa namanya? Namanya Jojo. Oh, Jojo. Kupikir ditambah N jadi Jojon. Ya Allah, lucu banget itu kucing. Cowok ya? Cowok? Iya, Bu. Oh. Ya, cowok mah nggak beranak ya. Jojo. Oke, ya silakan audionya dibuka. Audionya dibuka, oke. Kita akhiri pertemuan Zoom hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya, kalian luar biasa. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Eri buka dong audionya, Risma, Kaisa, Adi. Ahmad bisa, Fikri, Novan, Adi belum dibuka. Nah, sip, Fikri sudah dibuka, Ahmad, Novan. Oke, hitungan ketiga, silakan kalian sebutkan jurusan ya, bukan cuman universitas saja. Kalau mau yang kerja di mana, sebutin juga, oke ya? Sekeras-kerasnya ya, oke ya? 1, 2, 3. Pendidikan dokter gigi Unpad. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Amin ya robbal alamin. Oh, bukan kedokteran umum. Nggak kuat mental, Bu, kalau dokter umum mah. Nggak kuat mental. Loh, menurut ibu dokter gigi harus kuat mental loh. Pada saat pasien Iya pasti sih. Ya, pasien itu membuka mulut, coba Sarah bisa dibayangkan. Wais, baunya beda-beda itu. Oke. Mudah-mudahan Sarah bisa ambil ya SNPTN ya. Mudah-mudahan kamu orang pertama yang bisa menembus kedokteran gigi Unpad ya. Oke, sip. Yang lainnya juga saya dengar tapi karena yang paling keras itu Sarah, jadi saya ingat ya Sarah. Tapi yang lainnya saya aminkan ya, insya Allah sukses ya. Siapa tahu ada juga yang mau ke Saintek, Sosum, pokoknya sama aja deh, saya doakan. Mudah-mudahan yang pengen jadi guru ya, beneran nanti kita bisa berpartner di sini. Kita bisa mengajar bareng yang pengen jadi guru ya, apapun itu pelajarannya. Mau yang jadi, tolong ya dilirik juga yang peternakan, pertanian ya, banyak yang ini ya, bisa konsultasi ke Bu Susi nanti ya. Banyak jurusan yang belum dilirik oleh banyak orang gitu ya. Oke ya, jadi
tetap semangat, pokoknya latihan soal terus, tidak usah nunggu perintah guru karena kalau pemilihan kalau untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan itu sesuai dengan usaha dan doa kalian. Yang satu itu tetap harus berdoa dan minta doa restu dari orang tua ya, dan guru ya. Guru itu juga orang tua kalian di sekolah. Oke, ketemu lagi nanti hari Senin depan kita offline ya, insya Allah ya. Oke, nah kita akan bahas apa? Ternyata kita akan bahas bab yang baru. Langsung kita masuk ke evolusi. Ya, evolusi. Ibu ada ulangan nggak? Kamu pengen ada ulangan nggak, nak? Enggak, Bu. Oke, sip. Saya akan kabulkan. Tidak ada ulangan. Ya, tidak ada ulangan ya. Nanti ulangannya setelah beres materi, bukan ulangan tetapi latihan ujian sekolah. Oke? Ya, karena ujian sekolah inget ya, dimulai dari kelas 1. Ya. Wow ya, dimulai dari kelas 1. Jadi sekarang kita materi aja habisin sampai bioteknologi, tidak ada ulangan, cuman mengerjakan LKPD. LKPD itu juga saya peringan, kita bahas di Zoom atau di offline ya. Kemudian kamu tidak usah menulis ulang ya. Cukup kalian upload foto yang ada di grup aja ya. Nanti mohon maaf, nanti Sarah ya, tolong di-upload ya fotonya. Mau ditulis boleh sama Sarah, tidak juga boleh ya. Terserah, pokoknya itu ada jawabannya aja ya, jelas? Oke, Azira nanti di chat ya. Nggak usah di chat, disimpan aja, nanti setelah terakhir baru Ibu minta absensinya. Oke? Ya, siap. Terima kasih, saya minta maaf, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Ya, dadah, thank you ya. Kembali kasih, dah.